Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah ini. Saya Muhammad Algi Al-Hanafi dengan NIM 22494500012. Saya akan memaparkan proyek UTS mata kuliah robotika, yaitu yang berjudul glukometer non-invasif. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah, tugas UTS proyek mata kuliah robotika yang diampu oleh Bapak Mada Sanjaya, MSI PhD, dan juga Ibu Dr. Pina, SSI MSI. Berikut adalah videonya. Maka kita akan persiapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada project board atau breadboard, yang ini nantinya akan membantu kita mewiring atau memasangkan kabel-kabel. Selanjutnya kita membutuhkan kabel penghubung atau kabel catu daya, kabel power dari Arduino ke laptop atau ke catu daya. Selanjutnya kita akan membutuhkan komponen Arduino. Di sini saya menggunakan Arduino Uno. Kemudian kita akan menggunakan LCD I2C yang nantinya akan menampilkan kadar gula darah dari alatnya. Untuk selanjutnya, untuk sensor yang digunakan adalah sensor Max 30102. Sensor ini menggunakan prinsip fotopletismograf, yang mana dia akan memancarkan cahaya inframerah ataupun cahaya tampak yang berwarna merah. Kemudian nantinya hasil dari pantulan sinar ini akan dibaca oleh sensor fotodiode atau fotodetektor. Nantinya akan nilai yang terbaca akan disimpulkan sebagai hasil dari gula darah kita. Selanjutnya, alat yang akan kita gunakan yaitu ada kabel jumper. Di sini saya menggunakan dua jenis kabel jumper. Yang pertama adalah kabel jumper male to male, dan yang kedua saya akan menggunakan kabel jumper male to female. Untuk selanjutnya kita akan merangkai atau melakukan wiring terhadap komponen-komponen. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu project board atau breadboard. Di sini saya menggunakan breadboard yang mini. Yang pertama, saya akan memasangkan komponen sensor ini ke breadboard, yang mana nantinya di komponen sensor ini terdiri dari ground, R0, IRD, INT, SDA, SCL, dan juga pin. Yang akan saya gunakan nantinya hanya ground, pin, SDA, dan juga SCL. Untuk ground disimpan di pin nomor 7, untuk diakhiri untuk pin itu disimpan di nomor 13. Setelah terpasang, kemudian saya akan sambungkan dulu karena breadboard ini untuk sebelah sini bersifat horizontal ke arah sini, dan juga untuk yang ini bersifat vertikal dari atas ke bawah. Nah, untuk menyambungkannya saya akan karena pada sensor ini ada SDA dan juga SCL, dan pada Arduino Uno SDA dan SCL itu dihubungkan ke A5 dan juga A4. Nanti akan dibantu oleh breadboard untuk menyambungkan SDA dan juga SCL-nya. Saya akan memasangkan terlebih dahulu kabel atau wiring dari si sensor ini. Yang pertama, untuk di SCL nantinya akan saya gunakan kabel warna putih. Sedangkan untuk kabel SDA saya akan gunakan kabel yang berwarna biru. Selanjutnya kita akan pasangkan pin ke Arduino Uno. Untuk pin saya akan pasangkan ke 3,3 volt.
Dan sedangkan kabel ground kita akan sambungkan kembali ke ground. Selanjutnya untuk di LCD I2C kita akan memasangkan dengan kabel jumper. Untuk SDA dan SCL disamakan dengan sensor tadi, yang mana untuk SCL itu menggunakan kabel warna putih, dan untuk SDA menggunakan kabel yang berwarna biru. Kemudian kita akan sambungkan ke wiring atau ke breadboard untuk yang bagian vertikal. Selanjutnya untuk PCC untuk PCC kita akan sambungkan ke 5 port. Kemudian untuk ground saya akan pasangkan ke ground juga. Hati-hati ketika memasangkan ground dan PCC karena LCD I2C ini cenderung sangat rawan atau sangat sensitif. Untuk ground saya menggunakan kabel yang berwarna merah. Kemudian selanjutnya kita gunakan kabel male to male untuk menyambungkan A5 dan juga A4 ke SDA dan ke SCL. Nah, untuk A5 nantinya akan dihubungkan pada SCL atau pada kabel yang berwarna putih. Sedangkan A4 akan dihubungkan ke SDA atau pada kabel yang berwarna biru dengan menggunakan breadboard. Oke. Jika sudah terwiring dengan sempurna dengan baik, maka selanjutnya kita cek ulang apakah posisi kabelnya sesuai atau tidak. Nah, selanjutnya setelah dilakukan wiring, maka kita akan sambungkan Arduino ini ke dalam aplikasi Arduino IDE. Selanjutnya kita buka aplikasi Arduino IDE. Dan kita klik new sketch. Nah, selanjutnya setelah dapat kita pilih Arduino yang akan kita gunakan. Nah, kita gunakan Arduino pada COM4. Di sini saya telah membuat codingan untuk si alat pendeteksi gula darahnya. Kemudian setelah itu kita kopikan ke sini, lalu kita upload. Tunggu sampai dengan selesai. Oh ya, ada error di sini. Kita ada kesalahan di sini menuliskan A. Tidak, hanya kita hapus, kemudian kita upload ulang. Oke, ini sudah otomatis terupload. Selanjutnya, maka kita cek dari serial monitor. Ketika tangan kita disentuhkan ke atas sensor, maka sensor akan mulai membaca
nilai IR-nya. Nah, setelah itu didapatkan nilai IR rata-rata itu di 79,2 mg per dl. Pada saat tidak ada tangan, maka IR akan membaca nilainya sebesar 1300-an. Tapi setelah disentuh atau diletakkan tangan kita pada sensor, maka dia akan mulai membaca. Berikut adalah hasil dari pengujian Arduino IDE yang telah terpasang dan juga telah terinstall. Berikut adalah penampakan hasil dari codingan tadi, yang mana di sini kita tinggal letakkan saja jari kita di sensor si Max 30102 ini. Kemudian kita letakkan di sini. Setelah jari kita diletakkan, maka nantinya LCD akan memberikan perintah yang mana disuruh menunggu selama 5 detik. Kemudian nantinya dari nilai IR ini akan membaca skala dari gula darah kita. Untuk mereset penggunaan ini, kita tinggal klik saja tombol yang ada pada Arduino. Ini tampakan awalnya. Kita akan untuk laman awal terdapat tulisan letakkan jari pada sensor. Kita letakkan jari kita pada sensor Max. Kemudian di sini perintahnya adalah disuruh untuk menunggu selama 5 detik dan selanjutnya gula darah kita akan terbaca. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam pembuatan video atau penyebutan serta penjelasannya. Tak ada gading yang terletak, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.